Mari kita berdoa sekali lagi. Semua tunduk kepala. Tuhan berilah kebijakan kepada kami untuk mengerti panggilan Tuhan. Mengerti rencana Tuhan. Sehingga kami boleh berada di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Mengerti firman dan kehendak yang kami akan lakukan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Berkati setiap orang yang datang di sini. Berilah cahaya Roh Kudus menerangi hati kami masing-masing. Sehingga kami kembali kepada rencana-Mu, berjalan di tengah-tengah kehendak-Mu melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami sudah membicarakan beberapa kali tentang panggilan Tuhan untuk Musa. Panggilan terhadap Musa, salah satu panggilan yang paling penting di dalam sejarah. Karena Musa adalah orang pertama yang dipimpin oleh Tuhan. Mengerti firman Tuhan yang diwahyukan dari surga ke dunia. Lalu ditulis menjadi bahan yang kita baca sebagai Alkitab. Jikalau di dalam sejarah tidak ada Musa yang dipanggil Tuhan, dunia tidak ada permulaan kitab suci. Tetapi karena Musa dipanggil, akhirnya dia menyerahkan diri, dipakai Tuhan untuk menulis kitab suci. 5 jilid yang paling muka di dalam buku Kejadian, buku Keluaran, buku Lewi, buku Bilangan, dan terakhir buku Ulangan. 5 buku yang pertama ini menjadi permulaan kitab suci yang dibaca oleh seluruh dunia. Kalau tidak ada Musa, tidak ada orang mengetahui dunia ini bagaimana bisa dimulai. Kalau tidak ada Musa, tidak orang mengetahui 10 hukum itu apa. Kalau tidak ada Musa, tidak perombakan hukum di seluruh sejarah manusia. Musa penting sekali. Karena Musa pernah dipanggil oleh Tuhan. Waktu Musa dipanggil Tuhan, dia sudah berumur 80. Waktu Musa meninggalkan istana daripada Mesir, dia baru umur 40. Berarti 40 tahun Musa pertama hidup di dalam istana. Dengan kemewahan, kekayaan, kelancaran, kesuksesan. Tetapi pada waktu dia paling kaya, paling subur, paling sukses lancar. Karena dia hidup di dalam istana Mesir, negara terbesar 3.500 tahun yang lalu. Negara paling kaya, negara paling mempunyai pengetahuan ilmu teknologi yang tertinggi. Musa hidup di dalam zaman piramid baru dibangun tidak sampai 1000 tahun. Kita sekarang ke Mesir, kita lihat piramid yang 4.200 tahun lalu sudah dibangun oleh arsitek terbesar zaman itu. Tingginya 137 meter. Lebih dari rumah kira-kira sekarang 40 susun. Waktu Musa kecil, dia sudah melihat piramid. Sama seperti kita sekarang pergi ke Mesir, bisa lihat piramid. Sama, piramid yang sama, tinggi yang sama. Sekarang sudah kena pasir, kena hujan, sudah kena matahari. Piramid sudah lebih pendek karena banyak yang sudah sedikit rusak. Musa waktu hidup di dunia, dia melihat piramid lebih gagah, lebih utuh, lebih sempurna dari sekarang. Waktu itu Musa berada di negara yang paling tinggi teknologi, yang paling maju ilmu, yang paling mutakhir segala alat di dalam membangun, di dalam segala alat ilmu yang tertinggi.
Saudara-saudara, pada waktu Musa harus tinggalkan Mesir karena dia telah bersalah membunuh orang Mesir dan dikejar oleh Firaun untuk dipenjarakan, untuk dibunuh atau untuk dimusnahkan dari dunia. Dia melarikan diri. Sudah melarikan diri dia sampai di padang terang belantara. Dia sebatang kara, tidak ada famili, tidak ada bangsa sendiri. Di dalam kesulitan, dia mau standar kepada siapa? Di tengah-tengah padang belantara, Musa menolong anak perempuan yang memberikan minuman air kepada unta-unta. Dia ikut menimba, ikut membantu orang lain. Pada saat itu Tuhan buka jalan untuk dia. Dan dia akhirnya diterima oleh seorang imam. Dan perempuannya, anaknya diberikan menjadi istri Musa. Musa menetap di situ. Lalu dia 9 hari hidup sebagai seorang menggembala, seorang menjaga domba yang waktu itu adalah harta benda orang miskin atau orang kaya. Saya percaya seorang imam daripada agama mungkin bukan orang Israel, tapi itu adalah orang yang paling beribadah atau orang paling bermoral tinggi, meskipun tidak tentu semua percaya kepada Tuhan Yehova. Musa berada menggembala domba ratusan, ribuan binatang yang dipimpin di bawah dia. Satu hari bawa dia sampai di padang belantara. Mendadak dia melihat di dalam hari-hari yang biasa. Hari itu terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Ada semak duri yang dibakar oleh api. Tetapi api begitu keras, begitu panas, semak duri tidak rusak. Dia sangat tercengang dan dia penasaran mau lihat, dia maju ke depan. Di tengah-tengah dia berjalan dekat semak duri itu, mendadak ada suara yang berkata, "Musa, Musa." Dia berkata, "Di sini saya. Ada apa yang saya harus lakukan?" Suara yang keluar daripada semak duri itu berkata, "Copotlah kasutmu, lepaskanlah sepatumu, karena tempat yang engkau berdiri adalah tempat yang suci." Dia kaget. Saya sekarang berdiri di tempat yang suci. Apa artinya tempat yang suci? Ini padang belantara. Tidak ada kuil. Tidak ada biara. Tidak ada wihara. Tidak ada kelenteng. Tidak ada gedung gereja. Tidak ada tempat ibadah. Ini kosong belantara di dalam padang pasir. Apakah artinya ini tempat orang suci? Copotlah sepatumu. Saudara-saudara perhatikan di dalam Alkitab dua istilah. Satu, bait Allah. Kedua, tempat suci. Dua-dua ini pertama kali muncul, tidak ada bangunannya. Pertama kali bait Allah muncul di dalam buku Kejadian. Buku pertama dari kitab suci. Waktu itu yang bicara kalimat, "This is the temple of God. This is the gate of heaven." Yang mengatakan kalimat itu adalah seorang muda nama Yakobus yang melarikan diri karena dia dikejar oleh kakaknya. Dia akan dibalas dendam, dia mungkin akan dibunuh. Maka dia lari sampai tengah jalan, matahari terbenam. Dia harus tidur. Tapi tidak ada losmen, tidak ada hotel, tidak ada family, tidak ada siapapun. Dia ambil satu batu menjadi bantal, tidur di tengah jalan. Karena di dalam jalan pelarian tidak ada orang bisa melindungi dia. Malam itu dia sendiri tidur di padang belantara dengan batu yang menjadi bantal. Dia tidur di sana karena terlalu capek. Tuhan mengunjungi dia,
menurunkan satu tangga yang tinggi dari surga sambung sampai dunia. Bukan dari bumi ke surga. Bumi ke surga itu agama. Surga ke bumi itu keselamatan. Cara Allah menyelamatkan manusia ada Dia yang inisiatif, Dia yang aktif, memberikan anugerah, turunkan berkat Tuhan dari surga ke bumi. Maka pada waktu Yakub tidur di atas batu yang keras, di tengah-tengah padang belantara yang kosong, di tengah-tengah keadaan yang sangat tersendiri, dia tidur sampai tengah malam. Dia mimpi tangga itu turun dari surga ke bumi. Lalu ada malaikat yang naik turun di tangga dari surga membawa anugerah kepada orang di dunia. Dari dunia membawa doa anak Tuhan didengar oleh Tuhan Allah. Malaikat yang naik turun. Sebenarnya itu mewakili Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Menjadi pengantara di tengah-tengah Tuhan dan manusia berdosa. Yakub tidak mengerti. Dia melihat ini apa ya? Ini satu suasana begitu hebat. Dan pada waktu pagi dia bangun. Dia ingat mimpi kemarin. Dia mengatakan, this is the temple of God. This is the gate of heaven. Inilah bait Allah. Inilah pintu ke surga. Pada waktu itu, bait Allah di mana? Belum ada. Pada waktu itu, pintu ke surga di mana? Belum ada. Tapi dia mulai mengerti. Di tengah-tengah Allah dan manusia ada jalan yang menembus. Di tengah-tengah Allah yang suci dan manusia berdosa ada pengantara yang menyambung kita dengan Tuhan. Bolehkah manusia berjumpa dengan Tuhan? Bolehkah orang berdosa bersatu dengan Tuhan? Boleh. Dan itu adalah jalan yang dari Tuhan Allah turun kepada manusia. Bukan dari manusia kepada Tuhan. We can make mediator between man and God? No. We cannot do it. But we are sinner. A sinner cannot go to approach God. Manusia tidak mungkin ketemu dengan Tuhan. Manusia tidak mungkin berjumpa dengan Allah yang suci. Tetapi Allah mungkin bertemu dengan manusia. Dari tempat surga, Tuhan turunkan juru selamat. Tuhan turunkan anugerah. Sehingga manusia boleh kembali kepada Tuhan. Inilah wahyu. Membicarakan tentang keselamatan bagaimana menjadi mungkin bagi orang berdosa. Bagaimana Tuhan mencari manusia. Sama seperti Yesus berkata, anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Between God and man, there is one way, come from above, come from the grace of God, reaching human being, the sinners on this earth. Allah yang mensuci, memberi jalan, mencari manusia yang berdosa, membuat kita kembali kepada Tuhan. Karena pengertian yang mendalam ini, maka Yakub mengatakan, this is the temple of God. Inilah bait Allah. Waktu itu tidak ada bangunan, hanya ada pohon, hanya ada batu, hanya ada pasir, hanya ada padang belantara. Tapi Yakub mengerti, inilah tempat suci. Inilah tempat beribadah kepada Tuhan. This is the temple of God. Pertama kali bait Allah muncul dari mulut Yakub yang mengerti kehendak Tuhan dengan tidak menemukan bangunan. Hari ini kita sering salah ngerti. Ini gereja, ini bait Allah. Ini bukan. Ini tempat orang Kristen berkumpul, mendengarkan firman, berdoa, memuji Tuhan, berbakti kepada Allah di surga. Ini adalah tempat menampung orang Kristen sebagai
gedung gereja. Tapi yang disebut bait Allah bukan ini. Bait Allah tidak berwujud. Bait Allah tidak bermateri. Bait Allah bukan bangunan. Bait Allah adalah tempat di mana manusia berjumpa dengan Tuhan, berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan yang di surga. Itu disebut bait Allah. Yang pertama mengerti bait Allah bukan orang lain. Setelah dia mimpi tangga turun dari surga, dia mengetahui, dia insyaf, inilah bait Allah. This is the temple of God. This is the gate of heaven. We can arrive, we can achieve, we can go to our Father in heaven through Jesus Christ as mediator. Saudara-saudara, pertama kali bait Allah diucapkan oleh manusia berarti bukan tempat, bukan gedung, tapi hubungan melalui Kristus manusia kembali kepada Allah. Pertama kali istilah tempat suci disebut bukan oleh orang beragama, bukan oleh manusia, oleh Tuhan. Musa, Musa, copotlah sepatumu, lepaslah kasutmu, karena tempat yang kau berdiri, tempat yang suci. Istilah Qadesh, istilah kesucian muncul sekarang di dalam peristiwa Musa menghadap dan berjumpa dengan Tuhan hari dia menggembala domba-nya sampai di padang Mantra. Saudara-saudara, tempat itu apakah suci karena tidak ada kotoran? Mungkin tidak. Tempat itu mungkin banyak tai kambing. Tempat itu ribuan kotoran dari domba. Kalau tempat yang begitu kotor boleh disebut tempat suci. Apa artinya? Dengar baik-baik. Karena di situ Allah bertemu dengan manusia. Itu menjadi tempat suci. Jikalau hati kita bersih, kita berjumpa dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Dia, itulah hatimu menjadi tempat suci. The place when God sanctify it, cleanse it, and make it the place to communicate with human being. That place is called Holy Land, holy place. Tempat suci adalah di mana Tuhan berjumpa manusia. Tuhan yang suci menerima doa dan menerima ibadah manusia kepada Dia. Musa mengerti, langsung dia berlutut di hadapan Tuhan. Dicopot sepatunya, di sini saya, Tuhan bicara kepada saya. Tuhan berkata, Musa, Musa, saya akan utus engkau pergi ke Mesir. Itu tempat yang saya lari darinya. Itu tempat yang saya dicari-cari mau dibunuh. Itu tempat di mana pemerintah orang kafir menekan, menindas, menganiaya orang Israel. Saya tidak suka pergi. Musa, aku utus engkau pergi ke Mesir. Engkau harus masuk ke istana. Waduh, istana ada Firaun yang benci kepada saya. Karena saya pernah membunuh orang Mesir. Sehingga saya menjadi pidana yang melarikan diri. Mengapa engkau suruh saya kembali pergi tempat yang memusuhi saya itu? Tuhan berkata, saya memberikan tugas kepadamu. Tugasnya adalah engkau bicara sama Mesir, bicara sama Firaun. Let my people go. Biarkah umatku boleh keluar dari Mesir. Mereka pergi ke padang belantara. Di situ mereka akan bersembah sujud kepada saya. Oh no, Tuhan jangan panggil saya. Ini terlalu sulit buat saya. Suruh saya masuk Mesir lagi. Saya dikejar. Saya ingin dibunuh. Bagaimana saya boleh kembali ke Mesir? Musa masuk istana. No, karena Firaun
mau membunuh saya. Saya sudah keluar, sudah begitu lama. Kenapa mesti masuk lagi? Bicara sama Firaun. Biarlah umatku keluar dari Mesir. Oh Tuhan, 2 juta manusia Israel. Suruh mereka keluar dari Israel. Susahnya bukan main. Saya 3 bulan yang lalu berada di Amerika Selatan. Saya mengetahui di kota Brasil yang nama Rio de Janeiro. Kota yang paling indah di dunia. Ada jutaan manusia hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka harus mencuri, mencopet, merampok, berkelahi, saling membunuh. Banyak orang di Brasil ingin mendapat hidup yang nyaman, ingin mendapat hidup perdamaian, ingin mendapatkan uang yang cukup, hidup untuk di dunia dengan damai. Mereka kira satu-satunya jalan lari, menyelundup masuk ke negara Amerika. Itu sebab dari Meksiko, di perbatasan Amerika sama Meksiko, ribuan orang tunggu. Kalau ada kesempatan selundup masuk, mereka akan aman. Mereka tidak pernah pikir apa sumbangsi saya untuk negara Amerika. Saya tidak pernah kerja di sana. Saya tidak pernah berandil di sana. Mengapa saya mau enak-enak? Hanya mau menikmati negara yang makmur, negara yang aman, negara yang sukses. Tapi tidak pernah pikir apa andil saya, apa kerjaan saya, apa sumbangsi saya untuk memberkati negara itu. Inilah kebiasaan manusia. Dari Afrika banyak naik kapal, melewati Laut Tengah, ingin masuk Eropa. Dari darat banyak orang Amerika Selatan lari ke Meksiko, ingin melintasi border. Nah saudara-saudara, waktu Mesir menindas, menganiaya orang Israel, Tuhan melihat. Alkitab berkata Tuhan turun dari surga, meninjau dan mendengar keluh kesah dari orang Israel karena mereka ditindas. Mereka dianiaya orang Mesir 430 tahun. Alkitab berkata, Tuhan berkata, aku mengingat janjiku dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka aku akan turun untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka. Bagaimana caranya Tuhan bisa menolong Israel keluar dari tindasan orang Mesir? Caranya adalah utus Musa pergi ke Mesir, membuat orang Israel boleh keluar dari Mesir, beribadah secara bebas kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini tugas terlalu berat sehingga Musa rasa tidak gampang dia jalankan. Dengar kalimat di bawah. Barang siapa yang dipanggil Tuhan, tugasnya tidak gampang. Tidak ada seorang mau menyaji pelayan Tuhan boleh lewati hari yang enak-enak. Pemuda-pemudi yang ingin menjadi pendeta, engkau harus mengalami ujian, mengalami pencobaan, mengalami penindasan, mengalami kesulitan supaya bisa menjadi hamba Tuhan. Apakah menjadi Stephen Tong gampang? Tidak. Tuhan bikin saya umur 3 kematian papa. Tuhan bikin saya dari kecil miskin, belajar ketat. Tuhan bikin saya orang menjelajah segala pengetahuan, mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan. Pemuda-pemudi ingat, kalau Tuhan panggil engkau menjadi hamba Tuhan, tak mungkin engkau diberikan jalan yang enak, diberikan hidup yang lancar, diberikan uang yang banyak. Mungkin Tuhan mau melatih engkau hidup sederhana, uang sedikit, kesulitan banyak, harus mengalami problema yang besar dan belajar ketat
untuk menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhan. Musa dilatih, dimasukkan dalam istana, dikeluarkan dari Mesir, melarikan diri dari Midian, padang belantara, dan dia menjadi seorang penggembala 40 tahun. Waktu umur 80, dia melihat semak duri yang terbakar, tetapi tidak angus. Dia tidak ngerti apa maksudnya. Tuhan berkata, copot batumu, karena tempat yang kau berdiri, itu tempat yang suci. Kau lihat semak duri dibakar, tapi tidak angus, tidak rusak, tidak musnah. Kenapa? Meskipun orang Israel dianiaya, orang Israel mendapatkan kesulitan yang besar, saya tidak membiarkan bangsaku mati. Saya tidak membiarkan Israel musnah, karena saya akan memelihara dia. Even though my people is in trouble, under persecution, all kind of affliction is happening in Israel people. But I am your God. I will never let you perish. I will never let you vanish on this world. I will be with you. I will save you because I am your God. Musa mengetahui ini panggilan Tuhan. Musa mengetahui hari depan dia harus mengalami banyak kesusahan, kesulitan, kepicikan, kemiskinan. Tetapi panggilan Tuhan yang begitu susah saya lakukan, maukah saya menerima? Anak muda yang cuma tahunya foya-foya, tak mungkin menjalankan kehendak Tuhan. Anak muda yang tahunya berzina, berjudi, makan, minum, narkoba, tak mungkin dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau ada anak muda yang sungguh-sungguh mau belajar dengan ketat, mau hidup suci, mau dengan rajin melayani Tuhan, mungkin dipakai Tuhan luar biasa. Di sini seorang namanya Stephen Tong sudah hidup 67 tahun menjadi hamba Tuhan. Saya sudah membuktikan melayani Tuhan tidak sia-sia. Meski banyak kesulitan, banyak pencobaan, banyak ujian, banyak kemiskinan, semua akan lewat. Tuhan yang memimpin tidak salah. Tuhan mendukung, Tuhan memimpin. Hari depan kita memuliakan Tuhan. Selama 68 tahun, saya berusaha berkhotbah sekeras, serajin, secapek mungkin. Tetapi saya belum mati, saya masih sehat. Selama umur sudah 84, saya masih berkhotbah setiap minggu kepada ribuan orang. Setiap bulan bisa keluar negeri, setiap tahun keliling dunia, bikin ratusan ribu orang mendengarkan firman Tuhan. Musa dipanggil Tuhan. Tuhan berkata, Musa, Musa, tempat yang engkau berdiri adalah tanah suci. Hari depan yang kau utus, aku utus kamu adalah untuk menyelamatkan jutaan manusia. Engkau siap, engkau sedia, engkau mau susah, engkau mau dipakai oleh Tuhan. Dipakai Tuhan itu luar biasa mulianya. Tapi dipakai Tuhan luar biasa susahnya. Banyak anak mau enak-enak, mau lancar, mau kaya, mau sukses. Engkau tak mungkin menjadi hamba Tuhan. Kalau engkau bersedia mau taat kepada Tuhan, rela siksa, rela menderita, mungkin Tuhan mau pakai engkau. Itu sebab hati-hati cari kehendak Tuhan. Siap-siap diri mengikuti pimpinan Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi manusia yang berguna, tetapi tidak gampang. Saudara-saudara, banyak orang mengharapkan anaknya meneruskan usahanya sudah sukses. Tapi saya berkata, kalau Tuhan mau memanggil anakmu menjadi hamba Tuhan, engkau harus doa baik-baik. Jangan menolak dulu. Musa menolak.
Saya tidak mau ke Mesir. Saya tidak mau masuk istana. Saya tidak mau ketemu sama Firaun, raja yang kejam itu. Saya tidak mau menjalankan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarkan saya lancar. Biarkanlah saya kaya. Biarkanlah saya hidup enak-enak di dunia ini. Tuhan bilang tidak. Tuhan utus engkau pergi. Engkau bicara sama raja yang kejam. Bicara kepada Firaun. Let my people go. Let them go out from Egypt. Let them go to the wilderness. Let them worship me there. Musa bicara sama Firaun. Biar dia memperbolehkan bangsaku pergi dari Mesir. Keluar sampai di padang belantara. Supaya mereka boleh menyembah. Bersujud kepada saya. Waktu Tuhan mengatakan kalimat ini. Musa tahu ini susah sekali. Memang tidak gampang mau melayani Tuhan. Memang tidak gampang mau menjadi pendeta hamba Tuhan. Orang yang berusaha, bersiap untuk menjadi hamba Tuhan, harus mempersiapkan diri untuk menderita, untuk menerima ujian, untuk menerima sengsara, supaya boleh dipakai Tuhan. Tapi kebanyakan pemuda tidak mau taat. Tidak mau dengar panggilan Tuhan. Itu sebab mereka bersiap untuk melarikan diri. Bersiap untuk menolak panggilan Tuhan. Demikian Musa berkata, Tuhan suruh orang lain. Jangan panggil saya. Karena saya tidak fasih. Saya kurang elokuen. Saya tidak bisa bicara dengan lancar. Tuhan jangan panggil saya. Anak-anak muda dengar, apakah kau kira dengan alasan yang cukup kau bisa menolak Tuhan? Apakah kau kira engkau mempunyai akal budi cukup pintar untuk melawan kehendak Tuhan? Mungkinkah Tuhan dilawan oleh manusia yang pintar? Mungkin karena engkau pintar ngomong, Tuhan takluk sama kamu. No, tidak mungkin Tuhan dengar kamu. Hanya Tuhan minta engkau dengar dia. Tuhan saya tidak bisa ngomong. Tuhan saya tidak elokuen. Saya kurang fasih. Tuhan panggil orang lain. Tuhan berkata, Musa, Musa, siapa yang mencipta mulutmu? Siapa yang memberi kekuatan untuk bicara di dalam lidahmu? Who make your tongue? Who make your mouth? Why you are asking me and reject my planning on your life? Mengapa engkau beralasan minta saya untuk tidak pakai engkau? Mengapa engkau berani menolak saya yang menjadi Tuhanmu? Musa tidak bisa jawab. Musa diam-diam. Musa tidak tahu apakah kehendak Tuhan? Apa caranya menolaknya? Jikalau engkau tidak fasih, jikalau engkau mengaku engkau kurang pintar bicara, saya akan panggil saudaramu Harun untuk menolong engkau bicara. Harun akan menjadi juru bicara mengganti engkau, tapi engkau tidak boleh menolak panggilanku. Saudara-saudara, Stephen Tong mungkinkah menolak panggilan Tuhan? Tidak mungkin. Apakah manusia seperti saya mempunyai alasan cukup untuk menolak panggilan Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap mempunyai kedaulatan. Memanggil, melatih, menguji, memberikan kepada kita disiplin. Bagaimana kita boleh dipakai Tuhan. Sekarang saya menjadi pendeta. Saya punya sekolah teologi. Ada murid-murid bahasa Indonesia. Ada murid-murid bahasa Mandarin. Ada murid-murid bahasa dari desa-desa di seluruh Indonesia. Saya mengatakan kepada mereka, jangan melawan Tuhan. Jangan menolak Tuhan.
Karena Tuhan lebih tinggi dari kita. Mari kita taat kepada Dia. Dan kita bersiap untuk dipakai oleh Tuhan. Keluarkan tongkatmu. Lempar di tanah. Musa keluarkan tongkatnya. Dia lempar di tanah. Langsung tongkat itu menjadi ular. Hanya Tuhan yang bisa melakukan perubahan-perubahan menurut kehendak Dia. Waktu ular lari sini, lari sana, Tuhan berkata, Musa, pegang ekornya. Wah, ini bahaya, ini ular. Kalau gigit saya bisa mati. Tapi Tuhan berkata, pegang ekornya. Begitu dia pegang, ular itu menjadi tongkat kembali. Engkau pergi ke Firaun, lempar tongkatmu di hadapan dia. Supaya dia kaget. Musa mengetahui ini cara Tuhan mengutus dia. Dia bilang, iya Tuhan. Tapi dia tidak tahu apa yang dilakukan. Lalu dia mulai tanya seru pertanyaan. Let me know my question. Answer me of all my question. I want to ask you, God, what is your name? Where are you from? How can you send me to Pharaoh to deliver your children out from Egypt and to serve you in the wilderness? Siapakah namamu ya Tuhan? Siapakah engkau ya Tuhan? Beritahu kepada saya. Karena kalau saya pergi ke bangsa Israel, mereka tanya, siapa yang utus kamu? Siapa namanya yang mengutus? Sehingga engkau datang menyelamatkan kami. Beritahu kepada kami, siapa yang utus kami? Saya bagaimana menjawab mereka? Sudah dengar kalimat di bawah ini? Waktu saya umur 16, saya mengetahui jadi hamba Tuhan tidak gampang. Saya waktu itu dilanda, dipengaruhi oleh komunisme, oleh evolusionisme, oleh ateisme, oleh material dialektisme. Saya sudah tidak percaya Tuhan. Waktu saya umur 17, saya jarang ke gereja. Saya mulai membenci pendeta-pendeta. Saya tahu pendeta itu semua adalah suruh orang cinta Tuhan. Artinya apa cinta Tuhan? Saya percaya orang kalau cinta Tuhan memberi banyak persembahan. Mungkin pendeta itu kepingin naik gajinya. Maka mereka minta, cintalah Tuhan. Persembahkan uangmu. Saudara-saudara, saya sangat menghina pendeta. Orang lain kerja setengah mati, mereka cuma khotbah. Lalu mereka minta gaji. Mereka minta uang yang banyak. Saya sama sekali tidak mengerti kehendak Tuhan. Saya minta Tuhan, sekarang kalau saya menjadi anak muda, modern, kerja berat, saya bisa dapat uang, kumpulkan kekayaan, saya menjadi orang-orang yang kaya di dunia. Tuhan berkatakan, no, I want you to be my servant. I do not want God. Aku tidak mau menjadi hambamu. Karena kalau saya jadi hambamu, saya akan miskin. Saya akan menjadi orang kaya. Saudara ingat kalimat di bawah ini. Waktu saya umur 17, saya punya gaji 2 kali lebih besar dari pendeta paling besar di kota Surabaya. From my teenagers, I'm very high paid salary young man. Saya pemuda yang gajinya besar, uangnya banyak sejak saya umur 17. Sampai sekarang saya bukan orang miskin. Saya bukan orang yang tidak dikenal. Saya sudah mendirikan gereja yang sangat besar. Saya sudah mempunyai sekolah teologi, mempunyai museum, mempunyai konsol. Saya juga tak berani dikasih uang sedikit. Tapi saya tahu kehendak Tuhan bukan demikian. You mesti mau menjalankan kehendak Tuhan. Mesti mau taat pimpinan Roh Kudus. Mesti mau dicobai, diberikan ujian, diberikan pencobaan. Dari Tuhankah, dari setankah engkau siap taat Tuhan
menjadi hamba Tuhan. Musa pada waktu itu berkata, Tuhan, saya mau tanya, siapakah engkau? Apakah namamu? Sehingga engkau mengutus saya ke Israel dan menyelamatkan mereka, keluarkan mereka dari Mesir. What is your name? Who are you? Saudara-saudara, waktu Musa tanya Tuhan, ini berani menantang Allah sendiri. Hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, mungkinkah, bolehkah berani menantang Tuhan? Berani menanya nama Tuhan? Apakah Tuhan tidak marah? Mungkinkah Tuhan marah sama Musa? Why you ask my name? Why you challenge me? Do you know whom I am? Saya adalah Allah yang bisa hidupkan engkau, sekaligus bisa mematikan engkau. Engkau berani melawan saya. Saudara-saudara, Musa tidak peduli. Pokoknya dia mau tahu siapa yang mengutus dia. Apakah namanya Tuhan? Kenapa Tuhan panggil dia menjadi hambanya? What is your name, God? Where are you from? Who are you? Let me challenge you. Let me ask the question to you. Answer me, God. Jawablah saya. Sekarang juga, saudara-saudara, Musa berani menanya Tuhan. Dia tidak takut. Waktu saya umur 16, sama. Saya datang kepada Tuhan, tanya, engkau siapa? Engkau mengutus saya untuk apa? Selesaikan pertanyaanku. Saya tidak mengerti apa itu evolusi. Saya tidak mengerti apa itu ateisme. Saya terkecimpung ke dalam komunisme. Saya sudah tidak mau ke gereja. Yang orang yang saya paling benci adalah pendeta-pendeta. Waktu saya umur 16, saya tidak mau ke gereja. Saya mulai benci pendeta, mulai melawan Tuhan. Tetapi saya mempunyai perasaan yang harus takut kepada Tuhan. Kalau dia itu kebenaran, kalau dia itu keadilan, kalau dia adalah kesucian, saya mau tanya dia, what is your name? Jawab saya. Berekan saya. Saya sekarang diikat oleh komunisme, evolusionisme, ateisme, dialektika materialisme. Please God, help me. Release me. Liberate me from all kind of the bondage. Saya dengan air mata minta Tuhan tolong saya. Beri jawaban kepada saya. Supaya saya pergi menjawab orang lain. Saya tahu tugas Tuhan untuk saya berat. Dan saya tahu saya mengabari Injil kepada kaum intelektual susah. Saya harus bisa menjawab pertanyaan. Tapi Tuhan jawab dulu pertanyaan saya. Saya minta doa. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab saya. Tuhan tidak pernah menghina pertanyaan orang yang sulit. Tuhan tidak pernah tidak mau mengerti pergumulan kita yang berat. Tuhan tidak pernah menghina pertanyaan kita seperti menantang dan mencobai Tuhan. Tuhan menjawab satu per satu. Dengan air mata saya bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya saya menjadi hamba Tuhan. Umur 17 saya mulai berkhotbah di Surabaya, di tengah-tengah jalan, menantang orang kembali kepada Tuhan. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Kenapa harus terima Yesus? Saya bilang Tuhan Yesus mencintai kamu. Stephen Tong umur 17 membagi traktat di tengah jalan, bicara tentang Yesus Kristus kepada orang yang tidak kenal dia. Bahwa mereka keluar dari ajaran komunisme, dari evolusionisme, dari ateisme, dari dialektikal materialisme. Kembalilah kepada Tuhan. Waktu itu saya berani menjadi hamba Tuhan. Saya membawa jawaban-jawaban dari Tuhan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan manusia.
kaum intelektual, anak muda di universitas yang tidak mengerti Tuhan itu siapa, kacau di dalam evolusi, ditipu oleh ateisme, dan satu persatu saya bawa mereka. Stephen Tong sekarang sudah umur 84. Saya sekarang sudah mengunjungi universitas yang paling besar di dunia. Harvard University, MIT di Boston, UPenn di Pennsylvania. Saya sudah mengunjungi sekolah teologi, filsafat yang ada di Taiwan, ada di Hong Kong, ada di Singapura, ada di Filipina, ada di Asia Tenggara. Saya menjawab pertanyaan satu persatu. Karena dulu saya minta Tuhan, jawablah pertanyaan saya. Supaya menjawab pertanyaan orang lain. Kalau saya sudah dimenangkan, kalau saya sudah dimengertikan, barulah saya bisa membawa orang lain mengerti firman Tuhan. Abad ke-20, pendeta yang paling banyak menjawab pertanyaan Stephen Tong. Setiap tahun saya menerima 6.000 sampai 10.000 pertanyaan. Menjawab satu persatu di dalam kampus, di dalam SMP, SMA, di dalam semua universitas. Dari Amerika sampai Eropa, sampai Asia. Saya pergi dengan rajin membongkar kesusahan, kesulitan orang-orang intelektual. Saudara-saudara, waktu Musa tanya, "Who are you?" "God." "What is your name?" Tuhan menjawab, "Saya tidak menghina kamu, saya tidak melecehkan kamu, saya akan menjawab pertanyaan. You ask me what is my name? Dengar, I am who I am. Aku adalah yang ada pada diri dan yang ada untuk selama-lamanya, tidak mungkin menjadi tidak ada. Aku berada sebelum dunia berada. Aku berada sampai sekarang berada. Aku berada setelah dunia lenyap tidak berada. Saya tetap berada. I am who I am. Saudara-saudara, hari ini engkau dengar kalimat ini. Ini muncul di dalam kitab Keluaran pasal ke-3 ayat ke-14. Tuhan berkata, I am who I am. Apa artinya? Aku berada pada diri sendiri. Aku berada dari dulu sampai sekarang. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Aku berada tidak berhenti-berhenti. Aku berada sampai selama-lamanya. Before the world was created, I am. After God created the world, I still am. Now the earth is changing. I am not changing. When the world will pass, time will stop. I will continue to exist forever and ever. I am who I am. Minggu depan saya akan mendalam lagi kalimat ini. Supaya kita mengerti bedanya keberadaan Tuhan dengan keberadaan kita itu apa. What is the difference between the existence of God in compare with the existence of us. Kita punya keberadaan adalah keberadaan sementara. Hancur, hilang, berhenti. Dulu engkau ada, sekarang engkau sakit. 2 hari lagi engkau mati. Engkau dari ada menjadi tidak berada. 5 tahun lagi di mana engkau? Di kuburan. Badannya di dalam tangan Tuhan, jiwanya. Engkau tidak ada lagi. Yang tidak ada adalah yang dicipta. Yang tidak mungkin tidak ada adalah yang mencipta. Allah pencipta. Dia berada pada dirinya. Dia berada sampai selamanya.
Dia berada tidak berhenti-hentinya. Dari dulu Tuhan ada. Sekarang Tuhan ada. Sampai selama-lamanya Tuhan ada. God is the everlasting existing one. Before the world was created, God is. Now, God is. The coming years, God will ever more is. Tuhan mengatakan, I am who I am. Minggu depan saya lebih jelas memberikan pengertian ini. Apa bedanya keberadaan Tuhan dengan keberadaan kita. Itu sebab Musa dengar, yang utus kamu adalah aku. Aku namanya siapa? Aku adalah si aku yang ada pada diri. Yang terus berada sampai sekarang. Akan berada sampai selama-lamanya. Aku adalah aku. Musa tidak ngerti. Begitu dalam adanya. Musa mulai menerobos. Dari semua agama. Dia mau mengenal Tuhan yang kekal. Saudara-saudara. Di dalam sejarah. Ada 5 orang. Yang pertama Abraham. Kedua Musa. Ketiga Lao Tse. Keempat Buddha. Kelima Yesus. Yang memperkenalkan kepada kita. Ada Allah yang kekal berada. Melampaui semua dewa. Melampaui semua ilah-ilah. Melampaui semua mitos. Melampaui semua Allah palsu. Itulah sebab ada orang di dunia ini. Mereka mengenalkan beberapa orang yang penting. Maka mereka beli 3 bidang tanah. Satu di Hongaria, di ibu kota namanya Budapest. Sebidang tanah dibeli lalu dijadikan the Garden of Philosophers. Lalu dibeli lagi sebidang tanah di Tokyo. Dibikin patung-patung di situ namanya the Garden of Philosophers. Beli lagi 1 bidang tanah di New York dan dikasih patung-patung. Dijadikan Garden of Philosophers. Saya minta lihat, ini yang di Hongaria. Di taman ini tengahnya ada seorang berlutut menghadap depan itu. Dia berlutut rendah hati. Lalu ada 4 orang keliling. Di pinggir ini ada Akhenaton. Kedua ada Lao Tse. Ketiga adalah Yesus Kristus. Satu lagi Buddha. Saya memberikan sedikit penjelasan ini. Yang lutut di paling depan, paling pendek itu. Di kiri. Itu adalah Abraham. Dia tidak sembah sujud kepada dewa-dewa. Dia tidak mau berdoa kepada patung-patung. Karena dia tahu yang sungguh-sungguh Tuhan Allah. Bukan patung, bukan dewa, adalah yang kekal di surga. Abraham lutut kepalanya sampai di tanah. Ini yang paling kiri. Lalu di sini yang paling depan di dekat kita. Kepalanya botak. Pakaiannya sampai di belakang itu banyak. Itu kisut-kisut yang kumpul. Ini Lao Tse 2600 tahun yang lalu. Lalu di depan situ ada satu orang pakai topi tinggi. Itu ada Firaun di Mesir. Namanya Akhenaton. Akhenaton, Lao Tse, Abraham, masih ada 2 lagi. Satu ada Yesus Kristus. Satu lagi adalah Buddha. 4 orang yang keliling di kolam tengah ini yang paling penting. Selain itu masih ada Aristotle, Socrates, dan orang-orang lain. Ini sebenarnya Garden of Philosophers. Kalau saudara ada kesempatan pergi ke kota Budapest, cari tempat itu. Engkau akan mendapatkan bijaksana. Namun saudara, ini beda dengan kita orang Kristen. Kita tidak percaya boleh digabung sama dengan Yesus Kristus. Karena Yesus anak Allah yang tunggal. Lain sama semua dewa-dewa dari agama lain. Tetapi mengapa orang-orang ini penting? Karena mereka mentolak
semua agama yang ada. Mereka percaya kepada Allah yang sejati. Sedangkan Allah yang sejati siapa? Lao Tse tidak ngomong. Akhenaton juga tidak jelas. Sakyamuni sama sekali tidak menjawab. Dan hanya Yesus mengatakan, if you know my Father, you know me. If you see my Father, you see me, then you know who is God. Hanya Yesus yang memberikan kepada kita jawaban. Jika engkau melihat aku, engkau lihat Bapakku. Jika engkau percaya kepada aku, engkau percaya kepada Bapakku. Jawaban satu-satunya ada di Yesus Kristus. Saya hari ini tidak menjelaskan Akhenaton itu apa percayanya. Lao Tse apa keunggulannya. Sakyamuni kenapa tidak ada dewa yang lebih tinggi. Mereka percaya ada Buddha. Yaitu kalau engkau berbuat baik, engkau akan menjadi Buddha. Berarti engkau melepas semua nafsu, engkau melepaskan semua dosa, dan engkau menjadi seorang yang bebas masuk ke nirwana. Hari ini saya tidak menjelaskan semua, tapi saya berkata kamu, Yesus berkata, jikalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Berarti Tuhan yang tidak kelihatan diwujudkan di dalam hidup Yesus yang muncak menyatakan kebenaran, kebajikan, kesucian, keadilan, dan cinta kasih yang tidak lawannya. Kita bersyukur Tuhan. Kita mengenal Tuhan Allah yang entah siapa dia. Yang ditanya Musa, what is your name? Who are you? And God said, I am who I am. Aku adalah yang berada pada diri, yang berada sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kita, mengenal Tuhan dengan tuntas. Dan kita tidak main-main seumur hidup, tidak berdosa, tidak menyeleweng, tidak semaunya sendiri. Hidup di tengah-tengah nafsu, berjudi, narkoba, berbuat jahat. Saudara-saudara, saya sudah umur 84. Saya sedang menunggu hari Tuhan panggil. Mungkin 2 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi. Kalau mungkin saya harap bisa lihat CIT dibangun. Lalu tugas saya sudah selesai di dunia. Kita akan mengabari Injil. Kita membawa orang lain kenal kepada Tuhan. Dan banyak anak muda belajar kebenaran. Sebagai tugas kita hidup di dalam dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik-baik ajarkan anakmu. Baik-baik pimpin mereka takut kepada Tuhan. Dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdiri. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang setia menjaga yang Kau panggil. Meskipun Engkau melatih kami dengan tugas yang berat, tetapi Tuhan melatih kami sehingga kami cakap dan boleh dipakai untuk berbuah di dalam dunia ini. Terima kasih untuk Allah setia yang memanggil kami. Biarlah kami juga boleh lebih mengenal Engkau, Allah yang besar, Allah yang adalah dirimu sendiri, dan kami boleh lebih memahami, mengenal dan mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.